Shalom adik-adik, apa kabar kamu semua? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wah, senang sekali hari ini bisa bersama kamu kembali, bersama Kak Kena dan Kak Arni. Hari ini kita akan memuji Tuhan dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Bila kamu siap, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala ya. Kakak Arni akan pimpin kita doa hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh bersama mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, guru-guru kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tahukah kamu Charles Lindbergh adalah orang yang pertama kali menyeberangi lautan Atlantik sendirian dengan kapal terbang. Ketika dia pulang ke Amerika, dia disambut dengan parade besar dan mendapat penghormatan. Cara orang lain menghormatinya dengan memberi nama jalan memakai namanya. Berbagai penghormatan diberikan kepada orang-orang yang melakukan perkara besar. Ayat hafalan kita hari ini berbicara tentang siapa yang mendapat penghormatan dan cara memuliakannya. Dari Mazmur 66 ayat 2. Saya bacakan untuk kamu ya. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Mazmur 66 ayat 2. Sekali lagi, Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Mazmur 66 ayat 2. Sekarang kita mau baca ayat hafalan kita bersama-sama dalam hitungan kedua. 1, 2, ya. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Mazmur 66 ayat 2. Sekali lagi, Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Mazmur 66 ayat 2. Hari ini kakak mau jelaskan ayat hafalannya. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah artinya kamu bernyanyi atau bersorak-sorak untuk Tuhan. Kemuliaan namanya artinya kamu memuliakan atau meninggikan nama Tuhan. Itu adalah alasan kita mengapa kita memuji Tuhan. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Artinya kita memuji Tuhan untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, semua pujian kita harus untuk memuliakan nama Tuhan, karena dia sudah berbuat baik kepada kita. Hari ini kita baca lagi bersama-sama. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Mazmur 66 ayat 2. Bagi kamu yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, apa yang perlu kamu lakukan? Yang perlu kamu lakukan adalah kamu memuji, memuliakan nama Tuhan. Bagaimana caranya? Kamu bisa tunjukkan itu dengan bernyanyi atau kamu menceritakan kepada temanmu tentang apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus untukmu. Lalu bagaimana dengan kamu yang belum diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Apa yang perlu kamu lakukan? Yang perlu kamu lakukan adalah kamu perlu percaya kepada Tuhan Yesus dan mengakui dia sebagai juru selamatmu.
Adik-adik, saat ini kita membaca lagi bersama-sama ayat hafalan kita dari Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Mazmur 66 ayat 2. Wah, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan kita, tapi dengan berbagai warna. Wah, bagi kamu yang memakai baju warna hitam dan putih, kamu bisa menghafalkannya saat ini sambil kamu menutup matamu. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Mazmur 66 ayat 2. Wah, sekali lagi, bagi kamu yang suka pakai baju warna pink, kamu bisa menghafalkan ayat hafalan kita hari ini. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Mazmur 66 ayat 2. Wah, mungkin kamu punya baju warna pelangi. Kamu bisa menghafalkannya bersama kakak hari ini. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Mazmur 66 ayat 2. Wah, ingat di minggu ini kamu perlu memuliakan nama Tuhan. Seorang anak bernama Barna dengan semangat ia datang ke ayahnya memberitahukan kabar baik yang ia peroleh, di mana ia berhasil masuk dalam tim bola basket. Ia dengan sangat bangga dan gembira memberitahukan hal itu kepada ayahnya. Tetapi ada yang salah, sebab ia mengatakan bahwa ia layak menerima itu karena ia sudah bekerja keras. Tapi ayahnya mungkin dengan lembut berkata bahwa memang betul Barna, kamu sudah bekerja keras, tetapi itu bukan karena kamu, itu karena Allah menolongmu. Adik-adik, Barna sadar dan ia minta maaf sebab ia tidak memberi kemuliaan bagi Allah atas kemenangannya masuk tim bola basket. Hari ini kita akan belajar bagaimana memberi kemuliaan kepada Allah ketika Yesus menjadi juru selamatmu. Apa itu memuliakan Allah? Yaitu memberikan penghormatan dan penghargaan hanya bagi Allah atas apa yang Ia lakukan bagimu, bagi saya juga. Juga
juga hari ini kita berbicara dua murid Tuhan Yesus. Apakah mereka akan memberikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus? Adik-adik, kedua murid ini adalah Yohanes dan Petrus. Suatu hari Yohanes dan Petrus mereka pergi ke bait Allah. Kira-kira apa yang mereka lakukan di sana? Kalau kamu ke gereja, kamu ngapain? Pasti pergi berdoa dan memuliakan Allah. Sama, mereka juga pergi berdoa dan memberikan kemuliaan kepada Allah. Di pintu gerbang, mereka melihat ada seorang laki-laki. Ia duduk dan ia sedang meminta-minta. Wah, apa yang terjadi? Ternyata orang ini ia tidak bisa berjalan atau ia lumpuh. Ia hanya bisa memenuhi kebutuhannya dengan uang ketika orang-orang memberi kepadanya. Wah, ia juga pasti berharap ya kepada Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus dan Yohanes datang mendekatinya dengan harapan darinya, wah pasti ya mereka kasih saya uang. Tapi mungkin dengan lembut Petrus berkata, emas, perak kami tidak punya. Tetapi ada sesuatu yang bisa kami berikan untukmu. Adik-adik, apakah itu? Wah, Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Mungkin laki-laki itu ia melihat dengan heran dan Petrus melanjutkan kata-katanya. Ia berkata, dalam nama Tuhan Yesus berjalanlah dan berdirilah. Wah, adik-adik, waktu itu orang ini ia tidak pernah berjalan. Tetapi Allah melakukan sesuatu yang ajaib, di mana laki-laki itu Petrus menarik tangannya dan ia bisa berdiri dan juga berjalan. Wah, tahukah kamu, mungkin ini adalah kesempatan bagi Petrus untuk mengambil kemuliaan dan mungkin menganggap dirinya bahwa inilah yang ia bisa lakukan. Tetapi Petrus tidak melakukannya. Ia memberi kemuliaan kepada Allah. Adik-adik, ketika kamu dipuji oleh orang lain karena melakukan sesuatu, atau kamu mempunyai lebih dari apa yang dimiliki oleh temanmu, apakah itu membuat kamu merasa sombong atau kamu memberi kemuliaan kepada Allah? Jika Yesus adalah juru selamatmu, berilah kemuliaan hanya kepada Allah. Ketika kamu menjadi anak Allah, bukan berarti kamu lebih baik dari orang lain. Atau ketika kamu melewati ujianmu dengan baik dan dapat hasil yang baik, apakah itu karena kehebatanmu? Bukan. Atau ketika kamu bisa main bola, atau kamu pintar main musik, atau kamu bernyanyi dan orang memujimu, apakah itu karenamu? Sesungguhnya bukan karenamu, tetapi ada Allah yang melakukan bersamamu. Oleh sebab itu, ingat yang dikatakan oleh ayat hafalan hari ini apa? Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Allah yang layak menerima setiap pujian dan penghormatan, dan kamu perlu dan harus memberi dia kemuliaan atas apa yang kamu terima atau dapatkan. Adik-adik, Petrus dan Yohanes, mereka tidak memuji diri mereka atau mengambil kesempatan supaya mereka dihormati. Saat itu mereka tahu bahwa Allah lah yang sudah melakukannya.
Orang ini tadi atau laki-laki yang lumpuh pun ia berjalan dan ia bersama Petrus Yohanes pergi masuk ke bait Allah. Bayangkan, ia tidak pernah jalan, ia tidak pernah berdiri. Wah, orang-orang yang ada di bait Allah waktu itu pasti mereka heran dan mereka sangat takjub karena ia sudah bisa berjalan, atau mereka mencoba bertanya kepadanya, bagaimana kamu disembuhkan? Bagaimana kamu bisa berjalan? Tetapi Petrus dengan tenang memberitahukan kepada mereka, mengapa kamu heran? Dan ini adalah karena kuasa Allah. Petrus tahu betul bahwa ini adalah mukjizat dari Allah. Mukjizat itu hal-hal ajaib yang Allah lakukan bagi orang lain. Dan ia memakai Petrus untuk melakukan mukjizatnya, menyembuhkan laki-laki lumpuh ini. Adik-adik, jika Yesus adalah juru selamatmu, berilah kemuliaan kepada Allah saja. Kamu bukan berarti kamu lebih baik dari orang lain ketika kamu diampuni dari dosa atau diselamatkan. Tetapi Allah mau kamu berterima kasih kepadanya dan berbicara kepada orang lain bagaimana Allah menyelamatkan kamu. Saat kamu melewati ujian dan dapat nilai yang bagus, bukan berarti itu karena kamu begitu pintar. Tetapi Allah mau kamu bersyukur dan ia dipuji dan dimuliakan. Ketika kamu dipuji oleh orang karena kamu bisa main bola, kamu bisa bermain musik atau suaramu bagus. Wah, Allah mau kamu mengingat bahwa setiap pujian hanya baginya, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini di dalam Wahyu 4 ayat 11. Dengarkan baik-baik, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Bukan kamu hebat, bukan kamu baik, tetapi itu semua karena siapa? Hanya karena Allah. Adik-adik, orang banyak itu mereka ingin mendengar tentang apa yang disampaikan oleh Petrus. Wah, Petrus ia mulai berkhotbah dan memberitahukan kepada mereka bahwa Allah mengasihi mereka dan Allah mau mereka bertobat dan diselamatkan. Hari ini juga Allah mau kamu bertobat dan ia mau mengampuni dosamu. Allah yang menciptakan kamu, ia begitu mengasihimu. Ia adalah Allah yang kudus. Oleh sebab itu, kamu terpisah dari Allah karena kamu berdosa. Kamu suka sekali berkata-kata kotor, suka sekali kamu bertengkar dengan temanmu, atau kamu dengan senang untuk melawan orang tuamu. Itu adalah memisahkanmu dari Allah. Sebab dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Mungkin orang sekitarmu tidak tahu ketika kamu berbuat dosa, tapi Allah yang mengasihimu, ia tahu itu semua. Ia mengasihimu, tapi ia benci dosamu. Oleh sebab itu, karena kasihnya, ia mengirim Yesus anaknya yang rela mati, memberikan darahnya untuk mengampuni dosamu. Ia mati, dikubur, dan ia hidup kembali. Ketika kamu berbalik dari dosamu dan percaya kepadanya, Allah akan mengampunimu.
Adik-adik, Petrus ia menjelaskan kepada orang-orang itu bahwa mereka perlu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, tahukah kamu? Persis setelah Petrus selesai berkhotbah, tiba-tiba ada pemimpin-pemimpin agama Yahudi dan kepala agama, atau mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hukum-hukum Tuhan atau hukum Taurat. Wah, mereka apa? Mau mendengar Petrus? Bukan. Mereka datang, pergi, dan mereka marah kepada Petrus. Mereka tidak mau mendengar, dan juga Petrus mengajarkan kepada orang banyak bahwa Yesus yang mati itu ia sudah bangkit, dan mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Adik-adik, mereka membawa Petrus dan Yohanes ke dalam penjara. Tetapi ada dua hal yang terjadi hari itu. Pertama, ingat, orang lumpuh itu disembuhkan. Dan ada banyak orang percaya dan bertobat. Alkitab mengatakan sekitar 5.000 orang mereka percaya dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Wow, mungkin juga ada anak-anak di antaranya yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, Petrus dan Yohanes mereka tetap memberi kemuliaan kepada Allah karena Allah telah membuat sesuatu yang ajaib melalui mereka. Adik-adik, jika Yesus adalah juru selamatmu, siapa yang harus kamu muliakan? Allah. Allah mau kamu memberi kemuliaan hanya bagi Dia. Maukah kamu dalam minggu ini memberi kemuliaan kepadanya? Dengan cara apa? Bila minggu ini ada orang yang memberi kamu pujian, kamu berterima kasihlah karena Allah sudah menolongmu. Maukah kamu dalam minggu ini bersyukur karena Tuhan sudah menolongmu? Dan ingatlah apa yang dikatakan oleh ayat hafalan kita, Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Adik-adik, mungkin hari ini kamu bisa mencatat sesuatu yang bisa kamu lakukan dan kamu ditolong oleh Tuhan, dan bagaimana caramu memberi kemuliaan kepadanya minggu ini. Bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, pertama sekali yang perlu kamu lakukan adalah percaya Yesus yang sudah mati untuk mengampuni dosamu. Dan dikatakan di dalam Alkitab Yohanes 6 ayat 47 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Percaya kepada siapa? Percaya Yesus satu-satunya juru selamatmu. Dan kamu mengakui dosamu, janjinya mempunyai hidup yang kekal. Hidup yang kekal, kamu tinggal bersama dengan Allah dan tidak terpisahkan lagi karena dosa. Adik-adik, setelah itu kamu juga bisa memuliakan Allah. Silakan tundukkan kepalamu dan tutup matamu. Mari kita berdoa. Mungkin kamu hari ini percaya Tuhan Yesus. Kamu bisa mengatakan kepadanya. Dan bila kamu sudah percaya kepadanya, minta Tuhan menolongmu. Kamu selalu memberikan tempat yang paling utama bahwa setiap apa yang terjadi adalah kamu memberi kemuliaan kepada Allah. Kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini mengingatkan kami bahwa hanya Engkau yang layak menerima kemuliaan atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami anak-Mu, mengampuni dosa kami, bahkan Engkau selalu menolong kami saat susah. Kami berterima kasih juga karena Tuhan sudah menolong bangsa kami. Hingga sekarang kami bisa lebih lagi untuk beraktivitas, bisa ke sekolah, bisa ke gereja. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami, berkati juga orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ingat, sepanjang minggu ini kepada siapa diberi kemuliaan Kakak Arni? Kepada Tuhan Yesus. Ya, hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkatimu. Dah.